Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Semoga pada kesempatan ini kita dalam keadaan sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada materi kita yaitu statistika di part 6 ini, bagian ke-6, kita akan membahas terkait ukuran penyebaran data. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah menentukan ukuran penyebaran data terkait data tunggal dan data berkelompok. Jadi ukuran penyebaran data, biasa disebut dispersi, adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh nilai-nilai data dari nilai-nilai pusatnya. Ataukah ukuran yang menyatakan seberapa banyak nilai-nilai data yang berbeda dengan nilai-nilai pusatnya. Sehingga bisa kita sebutkan ukuran penyebaran data secara kuantitatif itu dinyatakan sejauh manakah nilai-nilai dalam suatu distribusi menyebar atau berkumpul bersama. Nah baik, ada 4 macam ukuran penyebaran data. Yang pertama yaitu rank. Jadi poin pertama ini ada rentang kuartil dan simpangan kuartil. Rentang biasa disebut dengan jangkauan, biasa juga disebut rank. Jadi rank merupakan ukuran penyebaran data yang paling sederhana. Rank adalah selisih antara dua data yang terbesar dan yang terkecil. Dalam rumus bisa dituliskan R sama dengan X maksimum dikurang X minimum. Berikutnya rentang kuartil atau jangkauan antar kuartil atau biasa disebut hamparan. Jadi rentang kuartil dapat digunakan untuk mengukur jarak antara kuartil tertinggi dan kuartil terendah. Sedangkan poin C, simpangan kuartil biasa disebut jangkauan semi antar kuartil. Disimbolkan dengan kui D. Nah, ini juga jangkauan kuartil yang digunakan untuk mengukur jarak antara kuartil tertinggi dan kuartil terendah dari setengah atau 50% banyak data. Jadi setengah itu ini ya 1/2 dari 50% banyaknya data. Sehingga bisa dituliskan dalam bentuk rumus Q D sama dengan 1/2 dalam kurung Q3 dikurang Q1. Nah baik, mari kita perhatikan contoh pada layar. Tentukan jangkauan, hamparan, dan simpangan kuartilnya dari data berikut. Jadi 26, 24, 24, 25, 27, 28, 29. Nah untuk menyelesaikan ini tentu yang perlu kita ingat datanya harus diurutkan. Nah, kita urutkan dulu ya. Nah, setelah kita urutkan, jadi N-nya ini ada berapa banyaknya data? Ada 7. Sekarang kita ingin mencari berapa kuartil bawah, Q1, Q2, kuartil tengah, kemudian Q3 atau kuartil atas. Nah, saya kira kita sudah pernah bahas di video sebelumnya yaitu part 5 tentang ukuran letak. Jadi sehingga kita bisa temukan Q1 adalah 24 dari sini ya. Dia berada di urutan kedua karena N-nya 7. Kemudian Q2 yaitu 26. Biasa juga di ukuran pemusatan disebut median. Dan Q3 adalah 28. Nah baik, kita akan mencari yang pertama jangkauan atau biasa tadi disebut rank. Rank itu rumusnya adalah ya, X maksimum dikurang X minimum. Jadi nilai tertinggi dikurang terendah. Sehingga kita bisa tuliskan 29 dikurang 24 sama dengan 5. Dan selanjutnya hamparan atau rentang antar kuartil. Nah, bisa kita tuliskan dalam rumus Q3 dikurang Q1. Kuartil atas dikurang kuartil bawah. Jadi diperoleh hamparannya 28 dikurang 24 sama dengan 4. Dan yang selanjutnya yaitu simpangan kuartil, biasa kita simbolkan QD sama dengan seperti 1/2 dikali Q3 dikurang Q1. Sehingga diperoleh hasilnya
Ya, 1/2 Q3 kurang Q1 tadi itu ini ya. 28 dikurang 24 sama dengan 4. 4 kali 1/2 sama dengan 2. Sehingga bisa kita peroleh jangkauannya adalah 5, hamparannya atau rentang kuartilnya adalah 4, dan simpangan kuartilnya QD-nya adalah 2. Nah, berikutnya kita masuk ke data berkelompok. Bisa dilihat di layar, tentukan rank atau jangkauan dari data berikut. Nah, bagaimana menentukan rank untuk data berkelompok? Bisa dengan menggunakan cara yang pertama itu selisih titik tengah kelas tertinggi dengan titik tengah kelas terendah. Nah, ini yang kita sudah ini kita akan cari titik tengahnya ya, atau nilai tengahnya untuk kelas 1, kelas terendah maksudnya. Kemudian kita peroleh titik tengah kelas terendah ini ya, 140 tambah 144 dibagi 2 hasilnya adalah 142. Kemudian titik tengah kelas tertinggi kita sudah lihat ini di sehingga bisa diperoleh hasilnya adalah 172. Nah, sekarang ranknya berapa? Nah, tetap kita gunakan tadi X maksimum dan X minimum selisihnya ya, sehingga ditulis 172 dikurang 142 sama dengan 30. Nah, baik, kita masuk poin yang kedua untuk ukuran penyebaran data, yaitu simpangan rata-rata, biasa disimbolkan SR. Jadi simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah suatu ukuran yang menunjukkan rata-rata dari harga mutlak deviasi tiap data terhadap nilai rata-ratanya yang merupakan harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, untuk data tunggal, kita misalkan X1, data pertama, X2, X3, data ketiga, data keempat, sampai data ke N. Nah, dituliskan dalam bentuk rumus, sigma, jadi mutlak XI dikurang rata-rata. Jadi XI ini adalah nilai pada datum yang dimaksud, dibagi N. Jadi SR simpangan rata-rata, N banyaknya datum, rata-ratanya, nilai rata-rata ya, ini X bar ini. Baik, kita langsung masuk ke contoh. Tentukan simpangan rata-rata dari 4, 5, 6, 4, 6. Nah, yang pertama, untuk menentukan simpangan rata-ratanya, kita harus cari dulu min-nya ya, atau rata-ratanya. Nah, karena data tunggal, jadi kita tinggal jumlahkan ini 4 tambah 5 tambah 6 tambah 4 tambah 6. Dibagi banyaknya data. Ya, datanya 1, 2, 3, 4, 5. Dibagi 5 ya. Sehingga diperoleh 25 bagi 5 sama dengan 5. Jadi rata-ratanya adalah 5. Nah, kita akan mencari simpangan rata-ratanya atau SR-nya. Nah, bisa kita lihat. Jadi setiap datum ini kita kurangkan XI dikurang rata-rata. Jadi selalu dikurang rata-rata. Selalu dikurang, dalam hal ini 5. Ini yang warna merah ya. Jadi 4 dikurang 5, 5 dikurang 5, 6 kurang 5, 4 kurang 5, 6 dikurang 5 dibagi banyaknya datum 5. Nah, selanjutnya kita akan selesaikan ini karena dia mutlak. Jadi 4 kurang 5 itu kan biasanya min 1 ya. Tapi karena dia mutlak berarti selalu hasilnya positif. Jadi 4 kurang 5 bisa kita tuliskan 1, 5 kurang 5, 0, 6 kurang 5, 1. 4 kurang 5, ya min 1 menjadi karena dia mutlak berarti positif 1. 6 kurang 5 positif 1. Sehingga kalau dijumlahkan hasilnya adalah 4/5. Jadi 4/5 sama dengan 0,8. Sehingga bisa disimpulkan simpangan rata-ratanya adalah 0,8. Berikutnya kita akan masuk ke data berkelompok. Jadi simpangan rata-ratanya kita tuliskan dulu rumusnya. Sigma FI dikali mutlak XI dikurang rata-rata dibagi sigma FI. Nah, bisa dilihat keterangan yang ada di samping ini. Kemudian contohnya, tentukan simpangan rata-rata distribusi frekuensi berikut. Jadi ada data distribusi yang ditanyakan adalah simpangan rata-ratanya. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Tentu pertama kita harus cari rata-ratanya, min-nya ya. Karena di sini dalam rumus ada mutlak XI dikurang rata-rata. Nah, baik, apa yang kita peroleh, jadi bisa kita tambahkan kolom. Pertama itu kita jumlahkan dulu ini. Frekuensinya ini 4 tambah 6 tambah 10 tambah 4 tambah 4
tambah 2, jumlahnya adalah 30. Nah, selanjutnya kita tambahkan kolom mencari XI itu, batas bawah tambah batas atas dibagi 2 ini ya. 40 tambah 49 dibagi 2 berapa? 50 tambah 59 dibagi 2, hasilnya ini ya. Nah, sehingga bisa terlihat di layar nilai XI. Nah, untuk mencari rata-rata kita butuhkan jumlah FI dikali XI. Jadi 4 dikali 44,5 hasilnya 178. 6 dikali 54,5 hasilnya 327. 10 dikali 64,5 hasilnya 645. Begitu seterusnya ya. Selanjutnya itu akan dijumlahkan sehingga diperoleh 1975. Nah, untuk rumus rata-rata, ini ya, sigma FI dikali XI dibagi sigma FI. Jadi jumlah seluruh tadi hasil perkalian FI kali XI ini adalah 1975 dibagi 30. Nah, rata-ratanya adalah 65,83. Nah, ini sebagai harus diingat ini ya, karena nanti akan selalu dikurangi dengan rata-rata. Nah, baik, kita akan tuliskan itu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan kolom lagi apa-apa yang ingin dicari terkait dengan simpangan rata-rata. Ya, apa yang ingin dibutuhkan. Nah, kita lihat di kolom ini XI dikurang rata-rata, berarti 44 dikurang 44,5 dikurang 65,83 diperoleh min 21,33. Nah, begitu seterusnya ya, 54,5 dikurang rata-ratanya diperoleh min 11,33. Seterusnya 64,5 dikurang 65,83 min 1,33. Dan berikutnya diperoleh 8,67 dan selanjutnya 18,67 dan yang terakhir 94,5 dikurang rata-rata. Hasilnya adalah 28,67. Nah, di kolom berikutnya, jadi nilai yang kita peroleh tadi ini XI dikurang rata-rata, kita akan mutlakkan ya. Ini ada garis panjang yang diapit, sehingga yang tadinya negatif, min, berubah menjadi positif. Akhirnya diperoleh seperti yang terlihat di layar. Jadi kalau sudah positif ya tetap ya, yang min saja berubah jadi positif. Itu makna dari mutlak ini. Nah, kita lakukan perkalian. Jadi untuk memperoleh di kolom terakhir ini, FI dikali mutlak XI dikurang min. Nah, bagaimana caranya? Mana FI-nya? Ini 4 ya. Nah, sehingga bisa terlihat di layar 4 dikali 21,33 hasilnya adalah 85,32. Berikutnya 6 dikali 11,33 hasilnya adalah 67,98. Dan selanjutnya 10 dikali 1,33 hasilnya adalah 13,3. Ya, demikian seterusnya kita peroleh 34,68, hasil kalinya berikutnya adalah 74,68 dan yang terakhir 2 dikali 28,67 hasilnya adalah 57,34. Ya, karena di rumus tadi itu menggunakan sigma berarti jumlah seluruhnya ini ya, kita akan jumlahkan ini. Nah, diperolehlah hasil jumlahnya 333,3. Nah, baik, untuk menjawab ini, nah, mari kita lihat rumus yang diberikan tadi. Ini ya, sigma FI dikali mutlak XI dikurang min dibagi jumlah FI. Kalau kita lihat tadi yang diketahui itu berapa? Ini ya, 333,3 dibagi jumlah FI-nya berapa? 30 ya. Nah, sehingga bisa dituliskan, jadi SR-nya diperoleh 11,11. Jadi simpangan rata-rata untuk data berkelompok tadi kita sudah temukan. Nah, jadi kesimpulannya nilai simpangan rata-ratanya adalah 11,11. Selanjutnya kita akan masuk ke ukuran penyebaran data atau dispersi yang ketiga. Ada istilah simpangan baku, biasa juga disebut standar deviasi, dan ragam atau variansi. Nah, simpangan baku atau standar deviasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan standar deviasi data pengamatan terhadap rata-ratanya. Nah, apabila nilai dari deviasi ini dikuadratkan, akan didapatkan suatu nilai yang disebut ragam atau variansi.
Nah, bisa kita lihat rumusnya untuk data tunggal dulu. Jadi datanya misalnya ada X1, X2, datum ketiga, dan seterusnya sampai Xn dengan rata-rata. Maka simpangan bakunya bisa dituliskan dalam bentuk rumus ini ya. Nah, S kecil ini menandakan simpangan baku. Biasa juga ada buku yang menulis standar deviasi SD. SD sama dengan, nah itu ya. Akar, nah ini sigma dalam kurung XI dikurang min kuadrat dibagi N. Nah, apabila ini dikuadratkan, nah, suatu nilai, maka dia disebut dengan ragam atau variansi. Nah, bisa juga dituliskan dalam bentuk rumus seperti ini. Jadi, kalau kita lihat simpangan baku dan ragam ini, yang membedakan ya kalau simpangan baku pakai akar ya. Kalau kita kuadratkan, nah akarnya yang hilang. Nah, itulah disebut ragam atau variansi. Nah, dibandingkan dengan simpangan rata-rata pada poin sebelumnya, standar deviasi ini justru merupakan ukuran penyebaran yang lebih baik. Karena ukuran ini tidak menggunakan asumsi nilai mutlak terhadap deviasi, melainkan dengan asumsi kuadrat dari deviasi tersebut. Nah, baik, mari kita lanjut ke contoh dulu untuk data tunggal. Tentukan simpangan baku dan ragam dari data 5, 5, 6, 7, 7. Nah, untuk menyelesaikannya seperti biasa melalui rumus yang diberikan, kita cari dulu rata-ratanya ya. Jadi kita jumlah saja. 5 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 7 sama dengan 30. Nah, banyaknya datum 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. 30 dibagi 5 sama dengan 6. Nah, berdasarkan tadi rumus simpangan bakunya atau standar deviasinya bisa kita tuliskan. Ya, jadi tiap datum ini kita kurangkan dengan rata-ratanya ya. Rata-ratanya tadi 6, berarti selalu dikurang 6. Karena di rumus XI dikurang rata-rata pangkat 2. Sehingga diperoleh ya 5 kurang 6 kuadrat tambah 5 kurang 6 kuadrat tambah 6 kurang 6 kuadrat tambah 7 kurang 6 kuadrat tambah 7 kurang 6 kuadrat. Nah, ini kita sederhanakan 5 kurang 6 itu kan min 1. Kalau di pangkat 2 kan berarti sama dengan min 1 kali min 1 sama dengan positif 1. Sehingga bisa ditulis akar 1, nah, 5 kurang 6 kuadrat, positif 1, 6 kurang 6 kuadrat, positif 0, 7 kurang 6, 1 kuadrat, hasilnya 1, 7 kurang 6, 1, 1 kuadrat, 1, ini ya. Nah, sehingga bisa kita tuliskan akar 4/5. Nah, inilah simpangan bakunya. Nah, ternyata akar 4, akar 5 ini kalau kita ingat materi kita yang dulu merasionalkan penyebut, kita sederhanakan diperoleh 2/5 akar 5. Nah, sehingga jadi simpangan bakunya adalah 2/5 akar 5. Nah, tentu kalau kita sudah peroleh ini dengan mudah kita bisa menemukan variansinya atau ragamnya. Ya, saya kira sudah temukan. Kalau kita kuadratkan ini berarti akarnya yang hilang ya. Ya. Baik, kita lihat saja. Jadi ragam atau variansinya berdasarkan perhitungan tadi, jadi akarnya yang hilang ya. Jadi ragam atau variansi disimbolkan S kuadrat sama dengan 4/5. Ya, jadi ragam atau variansinya adalah 4/5. Nah, selanjutnya bagaimana untuk data berkelompok? Baik, kita perhatikan untuk mencari simpangan bakunya atau standar deviasinya. Nah, terlihat di layar rumusnya ya. S sama dengan akar sigma Fi dikali atau dalam kurung Xi dikurang min kuadrat dibagi sigma Fi. Nah, untuk variansi rumusnya adalah ya sama tadi ya. Kalau dikuadratkan nah tentu dia akarnya yang hilang. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh. Hitunglah varians dan standar deviasi dari data berikut. Jadi ada dua yang ditanyakan, variansi atau ragamnya. Dan yang berikut standar deviasinya atau simpangan bakunya. Nah, baik, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, mari kita perhatikan selanjutnya. Nah, baik, di layar sudah terlihat tabelnya. Jadi yang pertama kita harus dulu cari rata-ratanya ya, minnya. Tentu kita butuhkan kolom berikutnya yaitu nilai tengah dan Fi kali Xi. Nah, ini saya kira sudah sering kita ulang-ulang. Nilai tengahnya dari 35 sampai 39 adalah 37, 40 sampai 44 adalah 42,
berikutnya 47, berikutnya 52, berikutnya 57, berikutnya 62 itu ya. Nah, hasil kali ini kita akan perkalikan 1 kali 37, 37, 5 kali 42, 210, 4 kali 47, 188. Nah, demikian seterusnya diperoleh 364, diperoleh 1083, diperoleh 868. Kemudian ini kita jumlahkan seluruhnya ini, hasil kali FI kali XI adalah 2750, sehingga bisa kita tuliskan rata-ratanya atau minnya adalah ya 2750 ini ya, dibagi jumlah ini tadi sigma FI dibagi 50 ya, harusnya di sini. Iya. Hasilnya adalah 55. Ya, diingat ya. Jadi di sini pembaginya 50 ini. Nah, jadi rata-ratanya 55 bisa kita pindahkan, ditulis di atas sebagai pengingat. Nah, sekarang kita butuhkan lagi kolom yang lain untuk menemukan ragam dan standar deviasi. Nah, kita peroleh, jadi XI dikurang rata-rata, jadi 37 dikurang rata-ratanya 55, hasilnya min 18. 42 dikurang 55, hasilnya min 13. 47 dikurang 55, jadi selalu dikurang rata-ratanya ya. Perhatikan ini XI dikurang rata-rata. Nah, hasil ini kita peroleh. Kemudian hasil ini, XI dikurang rata-rata hasilnya ini, kita kuadratkan, kita pangkat duakan. Min 18 kali min 18, nah, min kali min kan positif, berubah jadi positif ya. 18 kali 18, 324. Min 13 pangkat 2, artinya min 13 kali min 13 menjadi positif 169. Nah, begitu seterusnya ya. Min 8 pangkat 2, 64. Min 3 pangkat 2, 9. 2 pangkat 2, 4. 7 pangkat 2, 49. Nah, kita sudah peroleh hasilnya ini. Nah, berikutnya kita akan melakukan perkalian berdasarkan kolom berikutnya itu FI dikali XI dikurang rata-rata yang kuadrat ya. Hasilnya ini tadi yang warna biru ini. Nah, berarti FI-nya ini ya, 1 dikali 24, 324, 324, hasilnya 324. Berikutnya 5 kali 169, hasilnya 845. 4 dikali 64, 256. Ya, demikian seterusnya. Lalu kita jumlahkan ini, hasilnya adalah 2250. Sehingga bisa kita temukan berdasarkan rumus varians tadi, S kuadrat sama dengan sigma atau jumlah seluruh hasil kali ini tadi, FI dikali XI dikurang min kuadratkan, diperolehlah 2250 dibagi 50 sama dengan 45. Nah, bagaimana cara mencari simpangan bakunya atau standar deviasinya? Nah, tentu kuadratnya dirubah ya, sehingga diperoleh S sama dengan, ya berdasarkan rumus ini ya kita tinggal masukkan ini saja angka. Ya, S sama dengan akar 45. Akar 45 itu adalah 6,71. Nah, demikian pembahasan kita terkait ukuran penyebaran data yang biasa disebut dispersi. Jadi yang pertama tadi cara mencari rank, yang kedua ada simpangan rata-rata, yang berikut yang ketiga itu simpangan baku, biasa disebut standar deviasi. Nah, kita gabung tadi materinya dan ragam atau biasa disebut varians. Terima kasih, semoga bisa dimengerti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.